Selamat datang pada materi Microsoft Access 2007 yang selanjutnya. Pada bagian akhir daripada session belajar kita kali ini, di sini saya akan menerangkan cara membuat database dengan menggunakan Microsoft Access 2007. Sebelum kita membuat database, terlebih dahulu kita harus merancang tabel-tabel yang akan kita gunakan di dalam database tersebut. Nah, di sini saya akan membuat suatu database yang sederhana, di mana nantinya tabel-tabel yang akan ada di dalam database nanti terdiri dari tabel karyawan, kemudian terdapat juga tabel customer atau langganan. Nah, baiklah, kita akan memulai membuat database-nya. Nah, jika Anda belum membuka Microsoft Access-nya, Anda bisa klik tombol Start menu. Nah, selanjutnya pilih pada bagian All Program, kemudian pilih kelompok Microsoft Office, kemudian pilih pada bagian Microsoft Access 2007. Nah, selanjutnya pada kotak dialog yang muncul, untuk membuat database yang baru, kita klik pada tombol blank database. Nah, pada file name ketikkan pada file name Nah, kemudian pada bagian file name, Anda bisa ketikkan nama database yang akan kita buat. Nah, misalnya di sini saya akan buat namanya latihan 1. Nah, seterusnya tentukan tempat penyimpanan daripada database-nya. Kita klik icon foldernya. Nah, misalnya kita akan menyimpan pada folder My Document atau pada folder dokumen. Nah, kemudian klik tombol OK. Nah, seterusnya untuk melanjut ke step yang berikutnya, klik tombol Create. Nah, maka di sini Microsoft Access telah membuat database kita, tetapi kita belum membuat tabel yang berisi Nah, maka di sini dapat kita lihat Microsoft Access telah membuat database yang kita definisikan tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel yang akan ada di dalam database tersebut. Nah, sebelum kita membuat tabel tersebut, misalnya yang pertama tabel karyawan, terlebih dahulu kita tentukan field-field yang akan ada di dalam database tersebut. Nah, misalnya di sini saya akan memberikan contoh untuk tabel karyawan. Field yang akan kita buat di dalam tabel karyawan nanti adalah field ID, kemudian field nama, kemudian field alamat, field kota, field jabatan, serta field gaji. Nah, di sini dapat kita lihat untuk field ID terdapat beberapa format cara pemasukan data. Nah, di mana nantinya kita akan memasukkan data cukup 3 angka ataupun 3 karakter terakhir saja.
maka di sini nanti kita akan membuat aturan cara pemasukan data atau disebut juga input mesh-nya. Nah, kemudian untuk field nama nantinya kita akan membuat default suatu fieldnya, yaitu apabila kita belum mengisikan akan muncul bacaan masih kosong berwarna hijau. Nah, kemudian untuk field kota kita akan membuat nanti default value-nya Medan. Nah, kemudian untuk field jabatan di sini nanti kita akan buat lookup widget, yaitu kita tinggal memilih daripada jabatan yang ada dalam pengisian tabelnya nanti. Oke, baiklah, kita akan memulai membuat tabel karyawannya. Nah, untuk memulainya, klik tab menu Create. Nah, kemudian pilih tabel design. Nah, di sini akan muncul Windows untuk mendefinisikan field-field yang akan kita buat di dalam tabel karyawan tersebut. Ketikkan nama field-field yang akan kita buat, yaitu yang pertama field ID. Nah, pada data type, tipe daripada field terdapat beberapa pilihan. Ada text, memo, number, date and time, kemudian currency, dan seterusnya. Dapat kita lihat di sini. Nah, di sini untuk ID kita pilih yang text. Nah, kemudian pada bagian properties field, yang pertama terdapat field size. Nah, tentukan ukuran daripada field dalam tabel kita nanti. Nah, di sini nantinya ukuran field akan kita buat sebanyak 8 karakter. Karena untuk ID nantinya akan memuat 8 karakter yang akan diinput. Maka untuk field size kita ketikkan 8. Nah, pada bagian input mesh kita akan memasukkan hanya 3 angka terakhir atau Nah, pada bagian input mesh nantinya kita akan memasukkan hanya 3 karakter terakhir saja. Maka untuk format yang awal di sini kita buat pada bagian input mesh, ketikkan labelnya seperti ini. Nah, untuk mewakilkan karakter yang akan kita input nanti, di dalam Microsoft Access terdapat beberapa karakter yang mewakili daripada input mesh-nya nanti. Di sini dapat kita lihat beberapa karakter yang bisa kita gunakan. Contohnya untuk angka 0, ini merupakan karakter yang bisa mewakili digit atau angka yang harus Nah, di sini untuk input mesh kita gunakan untuk karakter yang menggunakan angka 0. Karena di sini kita akan memasukkan untuk nomor ID-nya berupa angka dan semuanya harus diisi penuh. Nah, maka pada bagian input mesh kita ketikkan angka 0 3 kali untuk menyediakan tempat pemasukan 3 karakter.
Nah, setelah selesai, kita bisa lanjutkan untuk membuat field yang lainnya, yaitu field nama. Tipenya kita ambil teks. Kemudian field size, untuk nama kita kasih batas, misalnya hanya 40 karakter saja maksimum. Selanjutnya, pada bagian format, kita akan membuat format tampilan. Sebelum diisi nanti akan muncul bacaan warna biru yang isinya masih kosong. Maka di sini kita akan buat bentuk formatnya. Ketikkan add, baru buka kurung. Ketikkan nama warnanya. Kemudian ketikkan isi teksnya. Nah, sedangkan pada bagian input mesh, nantinya untuk nama, awal katanya akan menjadi huruf besar dan yang lainnya menjadi huruf kecil. Di dalam Access, untuk membuat karakter supaya bisa membuat karakter atau huruf supaya berubah menjadi besar, itu bisa kita gunakan tanda lebih besar. Kemudian kalau kita mau menjadikan huruf kecil, kita bisa gunakan tanda lebih kecil. Jadi di sini pada bagian input mesh kita ketikkan tanda lebih besar. Nah, sedangkan untuk teks ataupun untuk karakter yang akan kita wakilkan dengan menggunakan tanda tanya, yaitu untuk mewakilkan karakter yang akan kita input. Kemudian ketikkan format seperti ini. Nah, format ini adalah untuk mewakilkan satu karakter yang menjadi huruf besar, sedangkan yang lainnya yaitu 39 karakter di belakangnya menjadi huruf kecil. Nah, setelah selesai dapat kita lanjut untuk field yang lainnya, misalnya field alamat. Tipe teks, kemudian kita kasih batas field size, misalnya 30. Nah, selanjutnya untuk jabatan, nah pada jabatan kita bisa gunakan lookup widget. Artinya kita akan membuat pilihan untuk mengisikan record jabatan nantinya. Nah, pada kotak dialog lookup widget yang muncul, kita pilih yang bagian I will type in the value that I want, di mana kita akan mengetikkan sendiri isi daripada lookupnya. Klik tombol next. Nah, pada bagian kolom ketikkan jabatan-jabatan yang akan kita buat di dalam tabel nantinya. Nah, jika semua jabatan telah kita buat, kita bisa klik tombol next, kemudian klik tombol finish. Nah, selanjutnya kita bisa membuat field kota. Untuk type kita ambil untuk teks, kemudian size kita buat misalnya 20. Nah, pada bagian default value
kita ketikkan di sini Medan, artinya otomatis untuk fil kota akan terisi kota Medan sebelum kita input. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk fill selanjutnya kita akan membuat untuk fill gaji. Untuk tipe atau data type-nya kita ambil yang currency. Nah, kemudian kita buat untuk fill misalnya foto. Nah, nantinya kita di dalam tabelnya kita akan melampirkan foto, maka untuk data type pilih yang maka pada bagian data type pilih pada tipe yang attachment. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fill keterangan. Format ini tidak selamanya kita buat begini, tergantung kepada kebutuhan data ataupun tabel yang akan Anda buat. Nah, setelah selesai, klik tombol close. Kemudian, untuk menyimpannya, klik tombol yes, buat namanya tabel karyawan. Nah, di sini Microsoft Access meminta kita untuk membuat primary key, yaitu kita tentukan primary key dari salah satu field yang ada. Nah, di sini kita buat untuk primary key adalah nomor ID, karena sifat dari primary key syaratnya tidak boleh ada yang sama antara satu record dengan record yang lainnya di dalam tabel yang akan kita buat nanti. Maka letakkan kursor pada field ID, kemudian klik icon primary key. Setelah selesai, klik tombol close, klik tombol yes kembali, buat nama tabelnya lagi. Kemudian klik tombol OK. Nah, maka tabel kita telah dibuat oleh Microsoft Access. Nah, untuk mengisinya, kita akan berjumpa pada Nah, maka di sini Microsoft Access telah membuat tabel karyawan yang kita desain tadi. Nah, untuk mengisinya, kita akan berjumpa pada video belajar yang selanjutnya. Oke, inilah materi kita. Sampai bertemu pada video yang selanjutnya.